diberkati oleh setiap bagian Tuhan yang Tuhan nyatakan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk menyeberangkan setiap kata kalimat yang Tuhan ingin hamba-Mu sampaikan. Semua kami yang hadir jemaat Tuhan, kuasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah yang perkasa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan semua kita yang siap diberkati malam ini sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang terbaik, yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang malam ini bisa jumpa dengan Bapak Mama, Bapak Saudara semua di tempat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan tim PD Haleluya, PD Elohim, saudara yang Tuhan telah utus dan Tuhan telah pilih untuk ada di dalam pelayanan bersama di Alor selama beberapa hari ini. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya ingin bicara kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristen yang dewasa. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tua itu pasti, tapi dewasa itu belum tentu. Amin. Ya, saudara, saya ulang, tua itu pasti, tetapi dewasa belum tentu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dewasa bukan bicara soal umur, dewasa bukan bicara soal rambut putih atau tidak, dewasa bukan soal, saudara yang terkasih, apalagi ya, sudah banyak tahu sesuatu, bukan soal itu. Dewasa itu menunjukkan sebuah proses kehidupan yang terjadi dalam pribadi seseorang, yang membuat dia mengalami perubahan demi perubahan, yang membuat dia ada pada suatu tingkat tertentu, itu yang namanya dewasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab juga mengajarkan kepada kita tentang kedewasaan iman atau kedewasaan rohani. Karena itu, saudara, pada malam hari ini saya mau berbicara tentang kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Karena, saudara, saya ulang lagi, ada banyak gereja yang sudah bertahun-tahun, tetapi orang-orang di dalamnya tidak dewasa. Ada banyak, saudara, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ada di gereja, tetapi tidak dewasa di dalam Tuhan. Ada banyak, tapi tidak dewasa di dalam Tuhan. Dan malam ini, saudara, dengar baik-baik, Tuhan tidak hanya mau saudara ada di dalam gereja, Tuhan tidak hanya mau saudara melayani Tuhan, tapi Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu lebih dari segala yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita harus dewasa. Kita harus dewasa. Saudara yang terkasih, saya mau tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan mendahului tema ini. Yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita lihat teks ini. Ya, saudara, Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Nanti minta tolong istri saya mic 1 untuk baca ayat. Ya, Efesus pasal yang ke-4, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan teks firman Tuhan ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Oke, dibacakan. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Iyalah, bukan inilah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jawatan yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Ada 5 jawatan yang Tuhan kirim ada di gerejanya, ada di ladangnya. Untuk apa ini 5 jawatan? Dengar baik-baik ayat yang ke-12. Silakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 12 ini sedang bicara tentang tujuan. Tuhan kirim rasul, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim pemberita Injil, Tuhan kirim gembala. Itu ayat
SK, dapat gaji, dapat ini, dapat itu. Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pertumbuhan, bagi perkembangan pelayanan. Itu tujuan Tuhan kirim hamba-hambanya. Jangan juga pikir, oh Tuhan kirim itu hamba-hamba Tuhan supaya bikin mujizat. Oh Tuhan kirim itu hamba-hamba Tuhan supaya kalau saya minta doa-doa saya dikabulkan. Itu bukan tujuan utama. Itu second, itu bagian terkecil. Itu cuma sandingan yang Tuhan inginkan memperlengkapi gerejanya. Amin. Lihat ayat 13. Saudara lihat. Ayat 13, lanjut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Sebut kalimat ini, 1, 2, 3. Jadi Tuhan kirim itu 5 jabatan supaya perlengkapi kita semua sampai kita dewasa, sampai kita mengenal Tuhan dengan benar, sampai kita tahu siapa Dia Allah, sampai cinta langit dan bumi, sampai kita kenal Dia dalam sungguh-sungguh, hidup berkenan kepadanya. Itu tujuan Tuhan bagi gerejanya. Amin. Makanya kalau orang Kristen belum dewasa, itu belum sampai ini tujuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita jangan bangga. Oh gereja saya belum tahun yang ke-100, gereja saya sudah sekian tahun, saya ini 5 periode sudah di majelis. Jangan bangga. Kita mesti bangga kalau kita dewasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik. Saudara, 14, lihat Efesus 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Sehingga kita bukan anak-anak dalam hal iman. Kristen banyak masih anak-anak dalam hal iman. Lanjut. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Aduh, tambah lagi. Lanjut. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga banyak orang tersesat hari-hari ini. Ya saudara, kenapa? Karena tidak dewasa di dalam iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan tujuan Kristus jelas. Dia mau kita dewasa di dalam Dia. Ada amin? Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, kamu harus dewasa. Amin, amin, amin. Saya tambah 1 ayat lah ya. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 mulai. Mari kita lihat. 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-5 mulai. Ya, mulai 5. Silakan dibacakan buat kita. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara lihat, jadi orang Kristen itu bukan sekedar beriman. Itu iman itu mesti tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan kebajikan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi bukan hanya cukup saya beriman itu masih kelas rata-rata, itu masih standar, itu baru fondasi, itu baru naik bangunan. Jangan sombong hanya punya iman. Anda harus tambahkan iman itu dengan kebajikan. Amin. Oh sudah kebajikan naik lagi, mari kita lihat. Itu ayat bilang apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Allah. Pengetahuan Alkitab. Itu penting sekali. Jadi kita ditambah hari datang gereja, iman bertambah, tambah bijak, tambah saudara pengetahuan akan Allah, tambah terus. Next, ayat yang ke-6. Perhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus 1, ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Oh, karena sebanyak tahu lama-lama kuasai diri. Sutahu ini sonde baik, ini baik. Ini harus beta lakukan, ini sonde boleh beta lakukan. Tambah menguasai diri, bukan tambah poe. Kalau orang Kristen belajar firman, tambah dewasa, tidak kanak-kanak, dia tambah menguasai diri. Amin. Lanjut, habis itu apa? Pada penguasaan diri ketekunan. Lama-lama dia mulai tekun, ya saudara. Wih, tambah naik terus, naik kelas terus. Lihat, lanjut terus. Dan kepada ketekunan kesalehan. Tambah saleh, amin. Kalau susah apa? Lanjut ayat 7, silakan ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Akhirnya kita sampai pada kasih. Kasih itu nilai paling tertinggi di dalam kekristenan. Ya saudara, jadi iman tambah kebajikan, kebajikan tambah pengetahuan,
pengetahuan tambah penguasaan diri. Kalau sudah penguasaan diri tambah dengan ketekunan. Kalau sudah ketekunan tambah saleh. Oh, tambah saleh maka tambah kasih kepada semua orang. Amin. Itu hidup yang bertumbuh, itu hidup yang tambah hari tambah dewasa. Itu hidup kekristenan yang Tuhan inginkan. Jadi bukan hanya jalan rata terus, bukan hanya bahkan tambah turun, tidak. Dia tambah hari naik setangga, 2 tangga, 3 tangga. Lama-lama semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin dahsyat di dalam Tuhan. Sampai puncaknya Yesus datang kembali menjemput kita sekalian. Dia tidak jemput anak-anak, dia tidak jemput bayi-bayi rohani, dia tidak jemput Kristen yang main lompor, dia jemput Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia jemput itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Satu lagi, Efesus. Saya mau tunjukkan ini ayat lagi. Kolose pasal yang ke-2 ayat 6 sampai ayat 7. Perhatikan, saudara yang terkasih, Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Ini Tuhan mau kita bertumbuh ya. Saudara tambah hari tambah dewasa. Kolose pasal 2 ayat 6, 7. Silakan dibacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara jemaat baca ayat 7. Silakan jemaat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berangkat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertangkap iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata hendaklah itu menunjuk kepada suatu tingkatan. Jadi kita sudah terima Yesus di ayat 6, jangan puas hanya terima Yesus. Hendaklah kita terus bertekun di situ, berakar. Ya sudah tambah berakar, dikatakan lalu saudaraku dibangun. Kalau sudah dibangun kita bertambah teguh. Lama-lama saudaraku hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Jadi ini ayat jelas semua saudara saya tunjukkan tadi mulai dari Efesus 4, mulai dari 2 Petrus 5, sekarang kepada Kolose pasal yang kedua. Jelas Tuhan menghendaki gerejanya tidak menjadi gereja yang kanak-kanak. Tuhan tidak mau hanya usia gereja kita yang bertambah. Tuhan tidak mau hanya usia kekristenan kita yang bertambah. Tapi Tuhan mau saya dan saudara juga bertambah di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, semakin hari semakin dewasa, karena ada peningkatan, karena ada sesuatu yang ditambahkan, ada sesuatu yang terus diisi di dalam hidup kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Jadi saya ulang saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu bukan hanya sekedar jadi percaya, tapi kehendak Tuhan membawa saya semakin dewasa. Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta bagaimana dengan orang Kristen yang tidak dewasa? Saudara, orang Kristen yang tidak dewasa itu digambarkan oleh Kristus, bahkan oleh para rasul, dengan saudara berbagai macam gambaran. Tadi ada sebutan anak-anak, tetapi saudara Paulus juga, Yesus juga menggambarkan sebagai Kristen-Kristen yang disebut Kristen-Kristen yang tidak berbuah, Kristen lalang, Kristen yang saudara terkasih dalam Tuhan tidak menyenangkan Tuhan. Itu Kristen yang tidak dewasa. Minta maaf, lalang ini bukan bapak lalang. Ya, ternyata saudara, ini memang ada ayatnya, tetapi bukan bapak lalang yang di sini. Ini lalang yang tidak dewasa, itu akan Tuhan bakar semua. Ya saudara lihat ini ya, Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-29. Mari perhatikan mulai. Ya, Matius pasal yang ke-13, ayat 29. Saudara, ya baca ayat 29 mulai. Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Jadi saudara lihat, gandum dan lalang itu tumbuh sama-sama di ladang. Tapi Tuhan bilang jangan cabut, tinggal dua tumbuh sama-sama. Kristen kanak-kanak dengan Kristen dewasa itu sama-sama ada di dalam gereja. Tuhan bilang tinggal, jangan ada yang ngeraba, jangan ada yang musik. Biar tinggal mereka dua. Tapi nanti Tuhan akan pisahkan mana lalang, mana gandum, mana dewasa dan mana yang tidak dewasa, mana Kristen sungguh-sungguh yang bertumbuh dan mana Kristen asal-asalan. Tuhan akan pisahkan waktu kedatangannya yang kedua kali. 30, 31. Lihat Matius 13. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Silakan.
Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tumbuh bersama sampai waktu menuai. Yang satu tumbuh sebagai lalang, yang satu tumbuh sebagai gandum. Lanjut. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Berkas di mana? Di mana? Kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk apa? Dibakar. Tetapi gandum itu untuk apa? Di dalam lumbung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mau jadi Kristen yang dewasa, saudara jangan takut. Kalau Kristus datang, pasti saudara ada bersama dengan Kristus. Saudara bukan hanya Kristen yang ada di gereja, tetapi saudara Kristen yang ada di dalam kerajaan Allah. Saudara bukan Kristen yang cuma ada di KTP, tapi saudara Kristen yang namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Karena hidupmu bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 13, lalu sekarang lihat Yohanes pasal yang ke-15 ya. Saudara lihat juga ini ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6 ya. Saudara, Yesus gambarkan Kristen yang tidak dewasa itu seperti ranting yang tidak berbuah atau ranting kering. Silakan dibaca Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi saudara, Kristen yang tidak bertumbuh, Kristen yang tidak dewasa itu Kristen ranting yang akan jadi kering. Tidak usah usik-usik, lama-lama dia kering sendiri. Dan waktunya Tuhan akan pangkas dia dan dia siap untuk dibakar di dalam api berapian yang tidak akan pernah berhenti padamnya. Itulah penghukuman kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya tanya, Kristen ada di neraka atau tidak? Kristen ada di neraka atau tidak? Ada. Bukan sedikit, banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kenapa saya bilang banyak? Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 7, Yesus bilang jalan yang sempit itu sedikit atau banyak yang lewat? Banyak atau sedikit? Sedikit. Tidak banyak. Tapi yang lebar itu banyak atau sedikit? Itu tapoa, bukan banyak lah, itu tapoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk jadi dewasa itu banyak orang tidak mau ikut itu pilihan. Ya saudara, orang mau jadi Kristen, penting main lompor jadi anak-anak, yang penting pergi gereja, lonceng gereja, puji betapi, yang penting hari Minggu, yang penting itu yang penting, no, tidak ada dewasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab saya ulang, kedewasaan itu proses yang harus dijalani, tidak bisa instan. Jadi kalau kita tidak memberikan pilihan kita untuk menjadi dewasa, kita tidak akan jadi dewasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi dewasa? Boleh angkat tangan saya. Dewasa di dalam iman, di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, turun tangan. Bagaimana kita bisa jadi dewasa? Malam ini saya mau kasih beberapa jawaban buat kita sekalian, supaya kita betul-betul menjadi Kristen yang dewasa. Yang pertama, Ibrani pasal yang ke-5. Perhatikan ayat yang ke-11, 12, 13, 14. Kita lihat ini teks. Ibrani pasal yang ke-5, ayat 11, 12, 13, 14. Tapi kita mulai dulu dengan ayat 14 lebih dulu. Ibrani 5 ayat 14, nanti kita kembali di ayat 11. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras adalah untuk orang-orang apa? Jadi kalau saudara mau jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, butuh yang namanya makanan. Butuh makanan apa? Bilang samping kiri kanan, buang bubur. Apalagi susu. Kalau masih Kristen minum susu terus, makan bubur terus, Anda tidak bisa dewasa. Orang Kristen yang mau dewasa harus siap makan makanan keras.
samping kiri kanan. Kamu siap? Bilang 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 mama siap? Siap mama ya? Siap makanan keras? Saudara, makanan keras itu tidak gampang. Sudah. Ada banyak orang Kristen tidak suka makanan keras. Saudara terkasih dalam itu. Kenapa orang Kristen tidak suka makanan keras? Karena makanan keras itu butuh panca indera yang terlatih. Kalau saudara tidak mempunyai panca indera yang terlatih, saudara tidak mungkin bisa makan makanan keras. Panca indera itu apa? Panca indera itu seluruh bagian di dalam hidup kita. Ya saudara, itu mesti diikut sertakan. Makanan keras yang dimaksud tentu bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Dan makanan rohani yang dimaksud di dalam bagian teks ini adalah firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan itu mempunyai tingkatan ajaran, mulai dari ajaran dasar sampai kepada ajaran-ajaran keras. Kalau di dalam gereja kita kenal dengan yang namanya katekisasi. Katekisasi itu artinya ajaran-ajaran dasar. Saudara, kapan Anda terima katekisasi? Waktu Anda mau jadi orang yang di CD. Waktu Anda mau CD, Anda terima katekisasi. Itu ajaran-ajaran dasar. Setelah CD, bukan lagi ajaran-ajaran dasar. Anda dan saya harus siap terima makanan keras. Amin. Amin. Sudah CD 20 tahun yang lalu mas makan susu sampai nanti. Anda tidak akan tumbuh dewasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, harus makanan keras. Sekarang saya tanya, makanan keras dengan makanan lunak, masak yang lebih gampang mana mama? Lunak. Lunak masak gampang, keras itu susah. Makanya banyak majelis, banyak pendeta tidak omong makanan keras. Omong makanan noe-noe karena gampang. Tinggal ambil mana surgawi, buka, baca. Habis itu opa. Ambil air hidup segala macam, buka, opa. Karena gampang. Makanan keras itu butuh saudara panca indera yang terlatih. Dan orang Kristen yang mau bertumbuh tidak boleh hanya di standar katekisasi terus. Dia harus meningkat pada makanan keras. Amin. Dan malam ini dan malam berikutnya tidak ada makanan susu. Ini makanan keras semua. Siap? Siap. Siap? Siap. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Sekarang saya tunjuk. Banyak orang tidak siap terima makanan keras. Lihat Yohanes pasal 6. Mari lihat ini ayat ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60. Perhatikan. Yohanes 6 ayat yang ke-60 lebih dulu. Sudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini apa jemaat sambung? Keras. Ulang, jemaat sambung, perkataan ini apa? Keras. Keras, itu keras suara dari lembut. Saya ulang, perkataan ini perkataan apa? Keras. Yang ngomong ini siapa? Murid-murid. Hah? Yang ngomong ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang bilang perkataan ini keras. Berarti perkataan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid, murid-murid bilang, aduh ini perkataan ini terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Habis itu sudah lihat ayat 66. Setelah ini perkataan keras, apa yang terjadi? Ayat 66. Mulai Ya. dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bilang saya pikir kan hati-hati Hah? Saudara lihat, ternyata kalau keras itu bahaya Orang tidak suka dengan perkataan keras. Ajaran firman yang keras orang tidak suka dengar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan setan tahu. Makanya waktu kalau dengar ajaran keras, setan suka bisik di telinga. Jangan ikut. Jangan ikut. Jangan ikut. Itu setan mau. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu Yesus bicara ajaran keras, banyak orang mengundurkan diri dan tidak mau ikut Yesus lagi. Waktu Yesus bikin mujizat, manusia ikut terus. Banyak. Waktu Yesus sembuhkan orang sakit, banyak yang ikut. Waktu Yesus rubah air
Waktu Yesus bangkitkan Lazarus yang mati, banyak orang yang ikut. Waktu Yesus sudah kasih bikin 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, banyak yang ikut. Tapi waktu Yesus bicara perkataan keras, banyak orang tinggalkan Yesus. Makanya banyak Kristen hari-hari ini Kristen mujizat. Kalau ada mujizat tetap di gereja. Kalau ada mujizat di lapangan tetap di lapangan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang siap dengan ajaran keras, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebenarnya Kristen yang mau dewasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara, makanya perkataan keras yang Tuhan ajarkan itu yang akan buat kita tambah dewasa. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, ayat Ibrani pasal yang kelima tadi kembali, ayat 11. Perhatikan saudara, mulai ayat 11. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Ya, satu baca buat kita. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ternyata saudara, perkataan keras itu butuh telinga yang cepat untuk mendengar. Kenapa saudaraku dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi kamu sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Karena mereka tidak cepat dengar, tidak cepat. Saudara, perkataan Tuhan, firman Allah, ajaran-ajaran Tuhan itu mesti cepat ditangkap, cepat didengar, cepat saudara. Karena itu yang menjadi kunci saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Sebab kalau lambat untuk mendengar, jangan harap kekristenan kita akan bertumbuh dewasa. Itu tidak mungkin, saudara terkasih dalam Tuhan. Cepat mendengar di dalam teks ini tidak hanya berarti saudara terima saja itu kebenaran. Tapi kata cepat mendengar itu adalah suatu kata yang menunjuk kepada sesuatu yang betul-betul mau dipahami, sesuatu yang mau dimengerti, sesuatu yang mau diterima dengan keleluasaan hati. Tidak seperti yang tadi kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60. Waktu Tuhan Yesus bicara mereka tersinggung. Waktu Tuhan Yesus bicara mereka memang dengar cepat, tapi mereka tidak mau terima. Mereka menolak, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mau buka hati untuk kebenaran. Itu adalah Kristen yang tidak cepat mendengar. Karena cepat mendengar bukan hanya soal telinga jasmani, tetapi telinga rohani kita menjadi penting. Saudara kalau membaca dalam kitab Wahyu, mulai dari pasal 2 sampai di pasal 3, berulang-ulang kali Tuhan bicara kepada jemaat. Dia katakan siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apakah jemaat di Efesus tidak ada telinga? Apakah jemaat yang ada di Smyrna tidak ada telinga? Apakah jemaat di Tiatira tidak ada telinga? Ada, tapi telinga rohani belum tentu ada. Tuhan rindu yang cepat mendengar, bukan hanya telinga jasmani, tapi telinga hatimu, telinga rohanimu yang akan membuat engkau bertumbuh dari hari ke hari. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penting. Jadi datang gereja itu jangan hanya bawa telinga rohani jasmani, bawa telinga rohani. Amin. Telinga rohani ini penting buat mama. Telinga rohani ini sangat penting. Sebab kalau telinga rohani kita tidak bawa, hanya telinga jasmani, kita pulang kita tidak bertumbuh apa-apa. Makanya sudah tahun-tahun di gereja tetap begitu-begitu saja terus. Tidak alami perubahan, tidak alami pertumbuhan. Karena saya ulang, banyak orang datang gereja tidak bawa telinga rohaninya. Bilang samping kiri kanan, ada bawa telinga rohani? Amin. 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 Saya boleh sekali ada bawa telinga rohani, koma. Ya, ada bawa toh? Ya, amin, saudara. Harus bawa. Itu saudara tidak akan bertumbuh. Lama di gereja mungkin, tapi dewasa belum tentu. Tua di gereja mungkin, tetapi dewasa belum tentu. Karena kedewasaan ditentukan oleh telinga rohani kita. Amin, saudara. Lihat lanjutan ayat yang ke-12 dan 13. Perhatikan, saudara.
sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Dari sudut waktu. Bapak saya yang sumbang tuh tanah gereja. Dari sudut waktu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kayak nenek moyang. Ya, yang dirikan tuh gereja itu kayak nenek moyang. Itu dari sudut waktu sudah lama. Tetapi saudaraku, ternyata dia belum bisa apa-apa. Suruh berdoa itu tidak tahu. Ya saudara, baca doa Bapa Kami juga tidak tahu. Hafal itu pengakuan iman rasuli juga tidak tahu. Tapi dia bilang, saya umbai yang dirikan gereja. Dari sudut waktu kau tua, tetapi dari sudut mata iman kau tidak dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kalau orang dewasa di dalam Tuhan, ayat itu berkata dengan jelas, seharusnya kita semua jadi pengajar. Saudara, Yesus mengajar kepada murid-murid 3,5 tahun saja, tidak lama-lama. Tetapi setelah dia naik ke sorga, Matius pergi menginjil, Lukas pergi menginjil. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa lagi? Ya, Petrus pergi menginjil, Paulus pergi menginjil. Siapa lagi rasul-rasul yang lain? Bartolomeus pergi menginjil, Thomas pergi menginjil. Cuma diajar 3,5 tahun. Saudara dan saya sudah berapa lama di dalam gereja, tapi kita tidak menunjukkan pertumbuhan iman karena kita tidak sungguh-sungguh ingin mengetahui sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, penting. Ya. Karena kekristenan itu memuridkan. Murid itu saudaraku pergi untuk memuridkan lagi. Sekarang kita jadi murid, bukan murid terus. Sampai Tuhan Yesus datang kita murid terus. Murid yang pergi memuridkan. Matius 28 ayat 19-20 amanat agung jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Itu dia perintah kepada siapa? Kepada murid. Murid pergi jadi murid, nanti murid itu pergi lagi jadi murid. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada pepatah dulu yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing apa? Berlari. Itu bukan berarti basah semua kiri kanan. Bukan, saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi kita lebih dari kita pun guru. Artinya murid meneladani apa yang guru lakukan. Saudara, bukan murid tidak lakukan apa yang guru ajarkan. Saudara, makanya kekristenan itu tidak akan pernah berhenti. Karena ada orang-orang yang mau terus menegakkan tongkat estafet pemberitaan Injil. Kalau tidak, maka kekristenan akan berhenti. Makanya kita butuh kedewasaan. Butuh kedewasaan. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu saya ulang, tidak hanya bicara soal ajaran-ajaran dasar, tapi harus makanan keras. Amin. Ya, kalau saudara makan makanan keras, maka saudara akan bertumbuh jadi dewasa. Sekarang kita lihat, kalau kita terima makanan keras, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat, saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita mau lihat ayat 1, 2 dan ayat 1, 2 dan lebih dulu, nanti ayat 3 dan 4, ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sudah lihat Paulus bilang, dulu saya datang ke kamu, saya tidak bisa ngomong sebagai orang yang berbicara dalam manusia rohani. Kenapa? Karena kamu belum dewasa. Kamu masih manusia duniawi. Saudara. Jadi kalau orang Kristen tidak bertumbuh di dalam kerohaniannya, dia tidak bisa terima makanan keras. Saudara. Dia tidak bisa terima makanan keras. Paulus dapati bahwa ini mereka masih manusia duniawi. Manusia duniawi ini harus diubahkan. Manusia duniawi ini harus dirubah menjadi manusia rohani. Ayat 3, ayat 4. Perhatikan. Ayat 3, ayat 4. Silakan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itu manusia duniawi, itu begitu. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Saudara lihat ayat 4.
1 Korintus 3. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Itu. Orang duniawi dokter begitu. Lu partai apa? Lu dukung siapa? Itu di dunia boleh, dalam gereja tidak boleh. Amin. Itu berlaku di luar. Ada perselisihan, ada iri hati. Itu hanya orang-orang yang tidak rohani. Orang yang rohani tidak boleh begitu. Itu manusia duniawi. Dan kalau kita masih manusia duniawi, tidak bisa. Makanya saudara terkasih, firman Tuhan itu datang untuk merubah ini manusia duniawi jadi manusia rohani. Karena manusia duniawi itu sama dengan penyembahan berhala. Itu tidak beda. Sekarang kita lihat Kolose pasal 3 ya. Saudara lihat di Kolose pasal 3 ayat yang keempat mulai. Kolose pasal 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Ya. Yang bikin kita tidak bisa dewasa itu mesti kasih mati dia. Apa yang harus dimatikan? 1, sama-sama sebut. Percabulan. 2 apa? Kenajisan. 3 apa? 4 apa? Lalu? Yang sama dengan apa? Sama. Jadi orang Kristen yang duniawi itu Kristen yang masih berhala. Dia datang gereja tapi Kristen penyembah berhala. Dia ada di gereja nama Lukas, Yohanes, Markus, Ebenezer. Semua nama Alkitab habis. Tetapi kalau kelakuannya model kayak begitu masih duniawi, maka dia adalah penyembah berhala. Amin. Masih banyak tidak di Kristen sekarang? Tapo banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lah iya, banyak orang Kristen masih hidup di dalam percabulan. Ya. Bahkan tidak sedikit, saudaraku, ya, orang-orang Kristen yang masih suka di dalam percabulan. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi, itu belum dewasa. Kau masih bermain lompor dengan dosa percabulan. Percabulan itu antara lain, ada anak yang belum nikah itu percabulan. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan tunggu lama-lama. Saudara, menikah itu lebih penting daripada sekedar apa adat istiadat yang ada di sekitar kita. Adat kita tetap hormati, hargai, tetapi firman Tuhan mesti lebih utama di atas segala-galanya. Dan orang Kristen yang mau dewasa, dia mesti lepas dari percabulan. Kalau tidak lepas dari percabulan, itu adalah virus yang mengikat engkau. Sehingga engkau ada di dalam gereja, tapi imanmu tidak akan pernah bertumbuh. Imanmu tidak bisa ditambahkan dengan kebajikan, tidak bisa ditambahkan dengan pengetahuan, tidak bisa ditambahkan dengan penguasaan diri. Itu harus dimatikan terlebih dahulu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kristen tetapi masih bercabul kiri kanan. Ya. Dikasih orang tua anak pada istri ada di rumah. Selingkuh kiri kanan itu percabulan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau pemilihan majelis dia mau dia punama juga kita pilih. Lu tukang selingkuh ini juga kita pilih lu punama. Ya sudah. Nah itu bagaimana? Kenajisan, itu ayat bilang. Ada kenapa kok percabulan dibedakan dengan najis? Saudara. Karena ada banyak hal yang saudara itu bisa membuat orang jadi najis, bukan hanya percabulan. Makanya orang yang suka bilang, Pak Pendeta, rokok itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kalau dia bilang rokok tidak di dalam Alkitab, saya kasih tunjuk dia ayat. Najis itu mengandung kata kotor. Kotor itu sama dengan najis. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Merokok itu mengotori bait suci. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan itu najis. Sama-sama bilang najis. Ya sudah, najis. Kotor itu. Karena merokok itu, saudaraku, asapnya tidak semua dikeluarkan. Saudara. Jadi waktu kita tarik begini, kita kasih keluar, yang lain juga tembus di dalam. Dan menurut ilmu medis, saudara, asap rokok itu tidak lewat pencernaan. Dia langsung pergi di paru-paru. Saudara. Ya, ada yang suka pakai ayat lagi bilang, Bapak, apa yang masuk ke dalam itu tidak menajiskan. Tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Ya, saudara. Ya, saudara. Ya. Bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar itu. Ya, saudara. Jadi saya tanya dia begini, kalau begitu lu juga isap rokok jangan kasih keluar asap tuh. Lu telan semua, karena kalau masuk semua tidak najis tuh. Siapa berani isap rokok jangan buang asap, telan gas habis. Kalau kita tidak hitung 1 minggu dia tidak putus nafas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen acuh tak acuh, ya. Bahkan ada majelis masih isap rokok, pegang Alkitab. Saya omong ini malam bertobat. Maka tadi saya sudah bilang ini perkataan keras. Ini sana ada kompromi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara mau dewasa, berhenti rokok. Saudara, saya ini juga tukang isap rokok dulu. Yang lebih parah kalau sudah jadi pendeta masih isap rokok. Aduh Tuhan Allah, ini pendeta apa nih? Pendeta setan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak bisa. Itu kenajisan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Saya selalu bicara ini. 1 batang rokok itu ada 2.000 racun. 2.000 itu sedikit atau banyak? Itu bukan terlalu banyak. Terlalu sangat banyak. 2.000 racun. Saya sebut saja racunnya beberapa. Saudara, 1. Racun yang ada di obat nyamuk itu ada di sebatang rokok. Saudara, kenapa bakar obat nyamuk ada asap? Karena ada racun. Racun itu juga yang ada di 1 batang rokok itu. Itu baru 1. Masih berarti berapa? 1999. Nah, itu baru 1. Saudara, sekarang begini saya tawarkan saudara. Kalau rokok itu ada 2.000, saya kasih saudara yang 1 racun saja. Ya toh? Karena obat nyamuk kan cuma 1. Siapa berani tarik obat nyamuk 1? Ya saudara, yang 1 itu seorang tidak berani tarik. Bahkan kalau kita bakar rumah, ada plafon, tutup kamar, semua pintu kita tutup. 1 jam kemudian kita sesak napas di dalam. Saudara. Makanya orang Kristen, saya ingin ingatkan saudara, matikan rokok sebelum rokok matikan kau. Amin. Najis. Kotor itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu Alkitab omong. Karena dulu belum ada itu pabrik rokok, kalau tidak itu ayat pasti ada. Saudara. Tapi Tuhan sudah bicara lebih dulu. Kelompok itu ada dalam kenajisan. Kalau saudara baca kitab Galatia pasal yang ke-5, ada kata kecemaran. Kecemaran itu dari kata cemar. Cemar itu saudara sama saja dengan mengotori, bikin polusi. Kenapa orang larang sekarang motor 4 tak, berapa tak, yang asap kebur-kebur? Ya karena itu mencemarkan udara, padahal dia lari di luar. Apalagi yang ini. Yang stone dari sini langsung nih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan. Amin. Sudah begini lama di gereja, tapi di gereja masih si rokok di Alkitab tuh. Lalu Tuhan yang bertobat bertobat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Si rokok di Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat. Jangan tunggu kanker paru-paru baru berhenti. Jangan tunggu, saudaraku.
Dengar baik firman Tuhan. Saya mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Itu virus. Kenajisan itu virus yang menghambat iman kita tidak bisa dewasa di dalam Tuhan. Karena itu Paulus bicara tidak main-main. Dia bicara apa adanya. Supaya jemaat Tuhan lepas dari roh percabulan. Lepas dari roh kenajisan. Hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sirip pinang itu juga najis. Dengar, saya omong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya kasih tahu saudara. Ya. Sirip pinang itu bukan hanya depuk kapur yang parah. Dengar, baik-baik. Saudara. Itu bukan hanya depuk kapur yang parah. Sirinya juga parah. Kenapa? Karena di daun sirih itu mengandung antiseptik. Antiseptik itu adalah pembunuh bakteri. Sementara dalam tubuh kita ini ada bakteri-bakteri yang tidak boleh dibunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Antiseptik itu. Makanya saudara minta maaf ya. Ibu-ibu ada yang namanya sabun daun sirih. Itu berfungsi untuk mencuci. Untuk membersihkan kuman-kuman. Tapi itu dalam dosis yang tepat. Bukan yang harga biruk yang tidak tahu dosis jelas itu. Orang makan nasi berlebihan, saya kena diabetes. Nggak sanggup. Itu yang makanan, apalagi yang racun nih. Yang makan non-stop. Bangun pagi-pagi belum sigatnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya berhenti. Itu bikin najis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pinang. Pinang itu adalah bahan dasar cat oker rumah. Oker. Makanya saudara makan pinang itu di warna bisa keluar jadi merah tuh. Itu karena ada cat. Jadi bayangkan berapa banyak musuh oker dan paru-paru jantung oker sama di. Kalau dia makan sirih, campur kapur, campur pinang lagi. Berdoa kalau saya campur kapur terus sedikit, tidak merah ya. Terus. Saya mau bilang buat jemaat Tuhan di tempat ini ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran sinode A, sinode B, bukan. Ini Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan kasih tahu kita supaya kita tidak boleh najis. Pelihara ini tubuh baik-baik, baik suci ini kita sungguh-sungguh jaga. Untuk apa? Untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya sekarang di rumah sakit di Kupang semua larang makan sirih pinang sembarangan. Tidak, ya sudah. Saya pun tante meninggal, tante kandung meninggal gara-gara makan sirih pinang. Kok ini lubang nah? Kak rumah kamu buang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan. Ini tubuh adalah baik Allah. Amin. Ada yang bilang begini, kok saya pun diri nak kok ator? Itu yang saya mau kasih tunjuk di ayat yang bilang satu diri kok diatur. 1 Korintus 6, bacain ayatnya. Ayat 19-20. Ayat 19-20. Anda jangan sombong, saya pun diri kok saya atur. Ini ayat jelas. Lu pun diri dari mana? Mari 1 Korintus 6, 19-20. Mari kita baca semua sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan kamu memiliki sendiri. Ada yang saya sendiri kok, saya sendiri apa? Bacain ayat. Kita tolong dia bilang, lu urusan. Ada yang baru lu nanya. Saya kasih baca di ayat sebelum tahu. Ayat 20, 1 Korintus 6, ayat 20, silakan.
1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah. Bukan cicil, bukan kredit, lunas. Tuhan beli. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini kita persembahkan. Makanya ada ayat dalam Roma 12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Bukan tubuh yang hidup najis. Tidak bisa. Harus kudus. Tidak boleh najis. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kita datang ibadah, kita datang dengar firman, itu supaya tambah hari kita tambah dewasa. Karena ada hal-hal yang mulai kita matikan. Percabulan kita matikan. Kenajisan kita matikan. Hawa nafsu kita matikan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Penting. Kalau ini tidak bisa bertumbuh kita. Dari tahu kita begitu terus. Hawa nafsu itu bikin kita perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percederaan sama kita di 1 Korintus pasal 3 soal itu. Ya, itu karena ada itu hawa nafsu. Orang kan hawa nafsu itu sampai mau kalah. Hawa nafsu itu lulu gue. Ya. Hawa nafsu itu siapa lebih hebat? Itu nafsu jahat. Kamu tahu dengan kalimat nafsu jahat. Nah, kalau ini saya mau beritahu kepada kita semua, ayo matikan semua itu. Matikan, sudah. Sebab Tuhan inginkan kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Senggol sampai kiri kanan bilang matikan. Amin. Matikan. Tambah hari tambah berubah, tambah hari tambah lebih baik. Saudara, itu firman Tuhan itu datang keras. Jadi jangan lagi hanya datang ibadat, hanya mau dengar yang gampang-gampang saja. Ya, tapi mulai tambah hari tambah didewasakan di dalam Tuhan. Itu akan membuat saudara tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Ya sudah. Mari kita lihat yang kedua. Apa yang bisa membuat kita mengalami pertumbuhan selain kita diperdengarkan dengan kebenaran yang keras, ya, saudara. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Perhatikan, dibacakan. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan. Itu bicara soal kedewasaan. Jadi bagaimana supaya kita bisa dewasa? Saudara, yang kedua, Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan. Makanya hidup kekristenan itu hidup yang tidak bisa lepas dari cobaan. Hidup kekristenan itu hidup yang tidak bisa lepas dari ujian. Hidup yang tidak bisa lepas dari tantangan. Jangan pernah mimpi jadi orang Kristen tanpa masalah. Jangan pernah mimpi kalau saudara setia gereja berarti masalah tidak ada. Tidak akan pernah. Orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, dia pasti diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, ujian, persoalan, dan itu yang akan mendewasakan kita tambah hari, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Orang terkasih dalam Tuhan, dia ditanya jelas. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, saya mau tanya, adakah anak-anak yang bisa naik kelas tanpa ujian? Tidak ada. Saudara, mama saya mau naik kelas 6, tapi saya tidak mau ikut ujian. Itu lu kelas 1 terus. Tidak ada. Kalau mau naik kelas 2, ujian ada. Saya mau tanya, ujian kelas 1 dan ujian kelas 6, mana lebih berat? Ujian kelas 6 dengan ujian SMP kelas 3, mana lebih berat? SMP kelas 3 dengan SMA kelas 3, mana lebih berat?
SMA dengan perguruan, mana lebih berat? Iya. Tambah hari kalau kita di dalam Tuhan tambah naik kelas, maka ujian bukan tambah ringan, ujian akan tambah berat. Karena dia mau kita bukan jadi kanak-kanak, bukan turun kelas, tapi naik kelas. Bukan turun strata, tetapi naik strata. Itu kehendak Tuhan bagi gerejanya. Amin. Makanya jangan pernah doa tolak ujian, jangan doa tolak cobaan. Biarkan ujian dan cobaan datang supaya saya tambah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu hidup kekristenan. Jadi justru kalau kita tidak ada ujian, kita perlu tanya itu, kita ini Kristen betul atau tidak? Karena orang Kristen harus hadapi ujian. Orang Kristen harus hadapi tantangan. Tantangan terlalu banyak modelnya. Kadang-kadang berupa sakit penyakit. Kadang-kadang berupa orang tidak senang dengan kita. Kadang-kadang saudara terkasih dalam Tuhan berupa berbagai macam masalah di tempat pekerjaan kita. Kadang-kadang ujian itu datang sudah di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan izinkan itu supaya jemaat tidak jadi jemaat kanak-kanak, tapi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang kasih Allah. Ya, tapi ada banyak orang kan tidak mau itu. Seorang ibu pernah datang kepada saya dan berkata, "Bapak, tolong dulu. Kenapa? Itu hidup ini masalah terus. Tapi kita lihat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia bilang, kenapa Bapak lihat beta? Saya lalu ketawa dan saya bilang begini, ibu masalah terus, ibu badan tambah naik. Ya, nah, dulu beta lihat ibu kayaknya berat di sekitar 50, masa sekarang ini kayak 80 nih, Bang. Ya, sudah. Ya Bapak, beta gemuk begini tapi masalah jubahnya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, ibu, ternyata masalah tidak bisa buat ibu kurus. Itu berarti Tuhan bekerja di dalam hidup ibu. Nah iya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja, mungkin ibu sudah gantung diri. Ya, berapa banyak orang bunuh diri? Kemarin kita datang dari Gumong, kita baru dengar berita ada mahasiswa dibuang diri di jembatan Liniba. Saudara, karena orang kalau tidak bisa menghadapi tekanan hidup, dia ini hidupnya. Tapi anak-anak Tuhan, saudara hadir hari ini, malam ini masih ada. Meskipun banyak masalah, tapi kalau saudara masih ada, itu karena Tuhan baik buat saudara. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur saja, lewati saja. Sukacita saja. Sorak-sorai saja. Amin. Ya sudah, tak usah pusing. Jalani hidup terus. Terima kasih Tuhan. Ini hari saya mau naik kelas. Amin. Imani itu. Terima kasih Tuhan. Karena ujian sudah dekat. Ini berarti berkat sudah dekat. Ya saudara. Kalau ada tantangan, ini berarti saudara dan saya mau menerima sesuatu hadiah yang lebih baik. Itu yang kita mesti yakini. Itu yang kita mesti imani di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang suka cengeng. Jangan. Sedikit-sedikit Tuhan. Masa mati lihat kaki Tuhan. Terlalu lebay. Jangan. Amin. Biasa sah. Jangan orang Jakarta bilang baper. Itu bawaan perasaan. Ya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Memang ini masalah berat, tapi saya tahu Tuhan lebih besar dari masalah saya. Tuhan lebih dahsyat dari masalah saya. Tuhan lebih luar biasa dari masalah saya. Saya di kampus mengajar mahasiswa, satu mahasiswa pernah tanya sama saya, Pak Pendeta sudah melayani berapa lama? Saya bilang saya dipanggil Tuhan tahun 2000. Ya saudara. Jadi kalau hitung saya ada di dalam pelayanan, potong saya sekolah, berarti ya mulai 2004 saya mulai terjun di pelayanan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena saya bertobat di 99, 2000 saya masuk
mulai saudara masuk sekolah teologi ya. 2004 saya mulai full timer di dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tanya, Bapak, kenapa Bapak sampai sekarang masih melayani Tuhan? Apakah tidak ada masalah? Saya bilang, masalah terlalu terpoa. Kalau mau hitung satu-satu tidak bisa dihitung. Tapi kenapa Bapak masih semangat melayani Tuhan? Karena saya tahu Tuhan saya lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi. Kalau kita lihat kepada masalah kita lalu kita lupa Tuhan, maka masalah jadi besar. Tapi kalau kita lihat Tuhan dan kita tidak lihat masalah, maka Tuhan lebih besar, masalah jadi kecil. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau hadapi masalah, jangan lihat masalahnya, lihat Tuhan di balik masalah. Lihat Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mundur. Engkau akan tetap maju, engkau akan tetap bertahan. Engkau akan berkata, Tuhanku dahsyat, Dia segalanya dalam hidupku. Amin. Itu penting. Dan itu orang yang dewasa di dalam Tuhan. Itu orang yang dewasa. Jadi saudara jangan jadi Kristen yang gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Tantangan saya ulang tidak akan pernah berhenti. Sampai saudara belum mati, tantangan tidak akan berhenti. Kapan sudah putus nafas? Selesai. Saya mau tanya, siapa yang tidak mau dapat tantangan? Angkat tangan. Tidak ada ya? Kalau ada yang angkat tangan, saya tanya, siapa yang mau mati di hari? Ya, terus supaya masalah habis, sudah tantangan habis. Hanya mati saja yang mengakhiri. Tidak ada yang lain. Lu mau pindah di mana? Papa, saya mau pindah di sana. Tetap di sana, tidak ada masalah. Mau lari di mana masalah? Tetap lu. Ini dunia, nak. Di mana dunia yang tidak ada masalah? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada yang mau lari, Bapak, saya mau ke Israel. Tidak ada mau ketembak rana. Ya, mau lari di mana? Tidak ada tempat nyaman di dunia ini. Hanya ada satu tempat nyaman, yaitu di dalam hadirat Allah. Karena di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang memampaui akal dan pikiranku. Amin. Makanya Paulus bilang begini, saya mau tutup dengan ayat ini, Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ini ayat ya. Filipi pasal 4, ayat 13. Filipi pasal 4, ayat 13. Oke, 1, 2, 3. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada segala perkara kita hanya bisa tanggung di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena itu saya ulang lagi malam ini. Kalau saudara mau dewasa, dengar firman yang keras. Firman yang keras itu mematikan kedagingan. Saya ulang ya. Firman yang keras itu mematikan kita punya kedagingan. Tetapi membuat roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau jadi orang yang dewasa rohani, maka tidak bisa terhindarkan. Anda harus diperhadapkan dengan masalah, tantangan, ujian. Maka hidupmu akan tambah hari, tambah dewasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pemain musik, maju ke depan. Kita mau syukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tempat ini. Setiap saudara yang sudah menundukkan kepala, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yang tahu persis hidupmu itu Tuhan.